Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mereview jurnal yang berjudul Adolescent Socialization and the Development of Adult Work Orientations, karya Catherine H., Dekas, dan Wayne E. Baker. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Angga Aditomo dengan NIM 216452, Dewi Nurwidayati dengan NIM 216454, Herlando dengan NIM 216459, Agnes Nortikia dengan NIM 216449, dan saya Injili Putri Atalia dengan NIM 216451. Apa itu orientasi kerja? Ada beberapa anggapan mengenai berorientasi. Salah satunya menurut Christopher, orientasi kerja adalah konstelasi nilai dan asumsi yang mendefinisikan esensi subjektif dari pekerjaan. Pada penelitian sebelumnya, telah mengidentifikasi 3 orientasi kerja utama yang menangkap cara utama orang melihat pekerjaan mereka: pekerja, karir, dan panggilan. Orang yang berorientasi pada pekerjaan cenderung mengejar hasrat melalui non-pekerjaan karena cenderung ingin pensiun. Orang yang berorientasi pada karir memperoleh banyak identitas mereka dari bekerja dan melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk mobilitas ke atas, prestis, status sosial, dan pencapaian. Sedangkan orang yang berorientasi pada panggilan melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mewujudkan hasrat dan menemukan penemuan pribadi. Orientasi kerja dianggap penting karena menimbulkan perilaku yang berbeda dan mengalami hasil terkait pekerjaan berbeda. Misalnya, orang dengan orientasi panggilan lebih cenderung bekerja lebih lama, kehilangan sedikit hari kerja, dan memiliki kepuasan kerja dan hidup yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang yang berorientasi pada karir cenderung memiliki niat yang lebih besar untuk berpindah dan mewujudkan perilaku yang kurang efektif dalam tim kerja. Dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari psikologi hingga politik, sosialisasi telah ditetapkan sebagai mekanisme utama yang dianggap mempengaruhi perkembangan awal nilai dan pola perilaku. Seseorang dapat berinteraksi dengan atau bahkan hanya mengamati orang. Tindakan dalam situasi dan perilaku orang lain sebagai panduan ketika situasi muncul di masa depan. Pengamatan dan interaksi dengan model peran dalam sosialisasi nilai dan norma yang dihasilkan terjadi dalam domain sosial tingkat mikro, misal keluarga, teman, demografi, atau organisasi agama. Selain itu, ada nilai makro, misalnya lingkungan ekonomi, struktur sosial, atau budaya nasional. Dari sekian pengaruh sosialisasi tingkat mikro dan makro terhadap pembangunan, pengaruh keluarga secara konsisten sebagai agen utama sosialisasi dalam kehidupan, terutama saat remaja. Konsisten dengan perspektif pembelajaran sosial pada orang tuanya ternyata lebih berpengaruh dalam transmisi nilai-nilai dalam keluarga daripada nilai-nilai orang tua. Begitu transmisi nilai kerja dari orang tua ke anak terjadi, nilai anak cenderung tetap stabil sehingga efek pengaruh orang tua selama masa remaja bertahan hingga dewasa. Ada pendapat bahwa sosialisasi selama masa remaja adalah suatu mekanisme di mana hubungan yang terus-menerus terbentuk. Hipotesis menyeluruh ini sejalan dengan saran oleh para sarjana dalam literatur orientasi kerjanya. Namun, sampai saat ini belum diuji secara empiris. Hipotesis 1. Persepsi individu tentang orientasi kerja orang tuanya selama masa remaja individu secara positif dan signifikan berhubungan dengan orientasi kerja sendiri di masa dewasa, mengendalikan faktor-faktor lain. Hipotesis kedua, terdapat efek multiplikasi positif dan signifikan dari persepsi anak dewasa tentang orientasi kerja orang tua selama masa remaja anak terhadap orientasi kerja anak dewasa, mengendalikan faktor-faktor lain. Dengan kata lain, ketika seorang anak dewasa merasa bahwa orang tuanya memiliki orientasi yang sama selama masa remajanya, maka orientasi kerja anak di masa dewasa akan lebih mirip dengan orang tuanya. Hipotesis 3,
Persepsi individu tentang kedekatan hubungan pada masa remaja dengan masing-masing orang tua memoderasi hubungan antara persepsi orang tua dan orientasi kerja anak. Secara khusus, orientasi kerja responden yang mempersepsikan hubungan yang lebih dekat dengan masing-masing orang tua akan menjadi mirip dengan persepsi orientasi kerja orang tua mereka, mengendalikan faktor-faktor lain. Selanjutnya, data dan metode. Yang pertama, data. Data dikumpulkan dari 109 orang dewasa yang bekerja dan terdaftar dalam kursus yang diperlukan dalam program MBA. Paruh waktu dengan memilih malam hari, mahasiswa MBA sangat cocok untuk mempelajari orientasi kerja, karena hampir semua terus bekerja penuh waktu, sementara mereka harus mengejar gelar mereka. Dalam sampel 100 orang, atau 91,7% melaporkan memiliki pekerjaan, 93 dipekerjakan penuh waktu, dan 8 paruh waktu. Usia rata-rata orang dewasa yang bekerja ini adalah 31 tahun. Dan peserta yang memiliki masa kerja organisasi rata-rata 4,69 tahun, atau SD sama dengan 3,19. Dalam pekerjaan profesional, teknis, dan manajerial. 75% adalah laki-laki. Semua kecuali satu memiliki gelar sarjana, 99,1%. Sementara 62 atau 96,9% memiliki gelar master atau lebih tinggi. Kemudian yang kedua, metode. Penelitian ini menggunakan metode desain penelitian retrospektif yang melibatkan perolehan data, pekerjaan, dan orientasi kerja peserta saat ini, serta ingatan atau keyakinan tentang pekerjaan dan orientasi orang tua selama masa remaja peserta. Dengan menguji terhadap variabel dependen, yaitu orientasi kerja orang dewasa, yang mengharuskan pengumpulan data tentang variabel-variabel ini selama periode waktu saat ini. Instrumen survei yang digunakan untuk menilai orientasi kerja menanyakan tentang pekerjaan seseorang saat ini. Oleh karena itu, item survei tidak akan masuk akal bagi seseorang yang tidak bekerja, yang merupakan kasus bagi banyak remaja. Hasil dan diskusi. Orientasi kerja berkembang sesuai dengan persepsi orientasi kerja orang tua. Orang dewasa yang bekerja saat ini cenderung memiliki orientasi kerja yang serupa dengan persepsi mereka tentang orientasi kerja orang tua mereka. Hasilnya, secara luas konsisten dengan teori sosialisasi, menunjukkan bahwa pengaruh orang tua selama masa remaja berperan penting dalam pengembangan orientasi kerja seseorang, dan bahwa pengaruh ini memiliki efek yang berlangsung hingga dewasa individu di atas pengaruh banyak variabel demografis, kontekstual, dan kepribadian. Sosialisasi orientasi kerja dari orang tua perorangan. Pengaruh ayah pada orientasi karir lebih kuat daripada pengaruh ibu. Lebih dari separuh ibu yang bekerja di luar rumah bekerja di bidang pendidikan atau posisi terkait perawatan kesehatan. Pekerjaan ini cenderung ditandai dengan mobilitas karir yang lebih rendah. Sebaliknya, ayah kebanyakan bekerja di posisi manajerial dan profesional, di mana kemajuan lebih jelas dan mudah diamati, misalnya jabatan. Oleh karena itu, bahkan jika ibu memang memiliki orientasi karir yang kuat, peserta mungkin tidak dapat mengamati atau mencontoh mereka secara akurat. Sosialisasi yang diperkuat ketika orang tua berbagi orientasi kerja. Tidak ada efek utama yang signifikan untuk persepsi orientasi panggilan orang tua pada orientasi panggilan peserta. Orientasi panggilan tampaknya berkembang pada anak-anak hanya di bawah gabungan kekuatan sosialisasi orang tua, ketika kedua orang tua dianggap memiliki orientasi panggilan yang kuat. Pengaruh kedekatan hubungan terhadap sosialisasi orientasi kerja dan pengembangan.
Semakin dekat partisipan dengan ayah mereka, semakin besar kemungkinan mereka berbagi orientasi karir ayah mereka dan menunjukkan bahwa hubungan dekat dengan ayah menghasilkan lingkungan yang menguntungkan untuk proses sosialisasi terjadi, bahkan di tengah-tengah perubahan pekerjaan atau kondisi lingkungan. Sedangkan hubungan dekat dengan ibu memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh negatif pada orientasi kerja peserta di masa dewasa. Peserta yang lebih dekat dengan ibu, mereka selama masa remaja cenderung tidak memiliki orientasi kerja yang kuat di masa dewasa. Di luar orang tua, pengaruh lingkungan pada perkembangan orientasi kerja. Pengaruh pada pola pengembangan orientasi kerja menunjukkan bahwa pengaruh orang tua bukan satu-satunya pengaruh sosialisasi pada pengembangan orientasi kerja. Faktor lingkungan juga dapat berperan, terutama pada kasus konteks yang kuat. Kesimpulannya adalah jurnal ini menunjukkan bahwa orientasi kerja orang dewasa dipengaruhi melalui sosialisasi orang tua selama masa remaja orang dewasa. Meskipun orang tua ini mungkin tidak terlibat dalam pekerjaan untuk mendapatkan bayaran, mereka dapat memiliki pengaruh yang kuat pada perkembangan pandangan anak-anak mereka tentang pekerjaan. Anak-anak membawa pandangan orang tua mereka tentang pekerjaan ke dalam pekerjaan, industri, dan karir baru. Akhirnya, mengingat perubahan peran gender dalam angkatan kerja, penting bahwa peneliti di masa depan memeriksa bagaimana pengaruh orang tua pada orientasi kerja dapat berubah karena lebih banyak perempuan terus memasuki dunia kerja. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan langkah penting bagi tubuh penelitian tentang orientasi kerja dan makna kerja dalam masyarakat modern. Sekian review jurnal yang kami paparkan. Bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih.